Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kembali lagi dengan aku Febri di podcast Retra kali ini. Nah, seperti yang kalian lihat, di samping saya ini sudah ada bintang tamu yang sangat keren sekali, yakni dari tim Koor Ultras Manik dan juga tim Futsal Ultras Manik. Nah, mungkin kalian bisa perkenalan dulu nih, Kak, ke penontonnya berapa? Nah, perkenalkan nama saya Rafa Andika Farezi dari kelas 11 10. Perkenalkan, nama saya Rika Aditya dari kelas 11. Perkenalkan nama saya Sigit Jablian dari kelas 7. Wih, keren-keren banget ya mereka semua yang di depan ini. Nah, kita dapat pertanyaan nih Kak dari teman-teman SMA Negeri 1 Cermai kepada kami. Untuk pertanyaannya itu, berdasarkan di event LTB kali ini, tim kalian ini berhasil masuk ke 8 besar, bahkan hampir melaju ke 4 besar. Nah, itu apa sih yang sangat membuat kalian itu sangat berambisi gitu loh untuk event kali ini yang sangat membara semangatnya? Sebelumnya Futsal Semanik ini sudah 4 tahun lebih belum mendapat gelar 8 besar. Makanya Futsal Semanik bisa membara saat event ini. Nah, itu aja. Nah, mungkin ya kalau misalkan kita berbicara tentang sepak bola, itu pasti kan ada strategi. Kira-kira kalian itu memakai strategi apa sih kok bisa sampai lolos ke babak 8 besar bahkan menuju ke 4 besar? Yang pertama yaitu komunikasi tim, latihan dan komunikasi. Itu aja. Tidak. Kemarin kalau nggak salah hari Minggu itu sempat melawan SMA Negeri Kebomas dan itu Semanik mengalami kekalahannya pada saat itu. Nah, kira-kira bisa disebutkan nggak sih kepada penonton kita apa sih faktor-faktor yang menyebabkan tim futsal kita itu kalah saat melawan SMA Negeri 1 Kebomas? Itu yang pertama, salahnya memakai strategi, lalu banyaknya miskom, dan kita kalah juga karena adu penalti. Itu aja. Ya. Itu skornya sangat tipis sekali ya adu penaltinya itu. Ya. Itu tim Semanik skornya sama lalu kalah poin free. Jadi posisi yang tim Semanik kalah dan sangat kecewa. Tapi waktu hari Sabtunya kan sempat memenangkan ya lawan Lema. Ya. Nah, pasti kalau memenangkan suatu pertandingan itu kan pasti ada kesan tersendiri gitu. Nah, gimana sih perasaan kalian saat menang melawan SMA Negeri 1 SMA Negeri Manyar? Tentunya sangat seru sekali, dan yang pertama kan kita di event sebelumnya kita sering kalah juga lawan Nema, dan di event ini kita sudah kaget bisa menang lawan Nema, dan yang juga sangat seru dan sengit. Itu sih yang membuat kita jadi semakin gairah dan semangat lagi. Wah, keren banget ya. Padahal yang kita tahu Nema ini merupakan salah satu tim yang sangat besar bisa dibilang, tapi bisa kalah melawan Semanik dengan skor 5-3 ya kemarin ya. Nah, pemirsa, kita terlalu asik nih ngobrol sama tim futsal Semanik hingga lupa kalau di sebelah saya ini ada Koor dari Ultras Manik. Nah, Mas Koor, nah, kita kan mendapat pertanyaan juga nih untuk Koor Ultras Manik. Ya, pertanyaannya ini kalau misalkan kamu ini sebagai Koor ini ada event, pastikan itu sudah disediakan tiket kan untuk menghabiskan tiket itu kan. Nah, itu ada berita rumor yang mengatakan kalau misalkan masa yang dibawa ke sana itu minimal itu 100. Ya, menurut sampean itu benar apa enggak? Kalau buat rumornya itu sih ya cuma ini objektif dulu ya. Kita kan dari pihak Polri itu dijata sama panitianya itu 200 tiket. 200 juta. Di 200 tiket itu sudah keputusan beberapa pihak, dari pihak panitia sama kami juga lah. Jadi kayak betul lah, kita tuh disuruh ngeluarin 200 tiket buat event besok. Terus itu kita caranya tuh gimana ya? Jual ini susah sebenarnya. Cuman ya tahu sendiri lah Semanik kayak gimana. Ya, susah gitu. Mungkin ya tidak bisa menyalahkan juga kan. Nah, Semanik itu kalau setiap saat harus berangkat, soalnya juga ya ada yang perizinan orang tuanya susah sama ya bisa ada cara sendiri gitu. Cuman ya tolong misalnya ada aku senggang kalau nggak ada waktu buat kayak misalnya kabut gitu loh ya kabut terus saya iseng pengen bisa nonton.
Kira-kira yang paling banyak penontonnya saat wanita di LTB kemarin itu waktu lawan siapa kalau boleh tahu? Kalau nggak salah ingat ya, lawan SMK di satu PGRI. Oh ya, PGRI satu. Oh itu berarti first time ya? Itu Iya. pertama kalinya Manik main itu langsung lawan PGRI? Iya, sama PGRI. Karena satu grup. Nah, ngomong-ngomong soal futsal, kan kalau misalkan ultras itu kan pasti ada yang namanya koreo. Kira-kira dana yang dihabiskan untuk membuat koreo ini itu berapa? Dan juga waktu yang digunakan untuk membuat koreo ini berapa lama sih? Dan itu menggunakan dana pribadi atau mungkin dana sekolah? Buat koreo ya kayak mana ya? Jadi kalau koreo kita anggarannya itu ngeluarin dari komunikasi. Nah ya kalau ada sisaan ini loh kayak kita buat nabung gitu kayak buat koreo. Terus habis itu kalau yang koreo itu variatif sih kalau ngerjainnya itu. Kalau yang pertama PGR itu penarian harus yang lawan ini loh apa yang kayak itu Smanema itu 2 hari. Oh, 2 hari. 2 hari. Jadi yang 4 hari itu kita itu pertama awalnya itu sketsa dulu sampai benar-benar isi sama contoh gambar yang kita gambar itu kak 3D-nya dulu gitu. Setelah itu kita beli garisnya dari yang kayak apa masih ada kapur-kapurnya kita tebelin pakai cat hitam. Nah itu ngajak ke situ langsung kita pewarnaan. Jadi kita beli kayak pewarna itu banyak sih. Jadi kita nyampur sendiri. Kalau buat penyampuran warna itu sesuai feeling. Kalau bisa ya lebih bagus ya. Bisa nakar-nakarnya gitu pak. Jika pewarnaan itu garis kan emang. Cuman kalau salah warna dikit itu kayak pasti beda lah sama hasil yang kita tim. Terus habis itu setelah udah semua lanjut ke masang tali. Masang tali ini kasih grade sih. Ya gitulah. Nah itu kalau nggak salah itu ini ya, koreonya itu menggunakan tema kaget kaca. Oh bukan kaget kaca. Bukan, Kita ambil itu dari yang Manema itu ambil tokonya itu Yudhistira. Ya. Dan itu matanya itu menyala. Ya. Itu menjadi sorotan utama kan. Ah. Sampai melongo gitu melihat semuanya tertuju ke koreo Manik gitu. Saya ya itu kepikiran dari kita juga sih dari tim kreatif. Terus juga tim kreatif juga kan. Jadi kayak bagaimana biar umum itu tuh lihat kuliah kita gitu nggak lihat panemanya. Jadi pusat perhatiannya kita dengan cara kita masang LED di kuliah kita gitu. Oke. Nah, aku sempat penasaran juga ngomong-ngomong soal maskot. Ini kan first time ya, bukan kalinya kalian mengeluarkan maskot. Nah, itu motivasinya apa sih yang membuat kalian itu bisa mengeluarkan maskot dan apakah ada makna tersendiri dari maskot yang kalian keluarkan? Kalau maskot ya, maskot ini first time memang buat kita sendiri. Jadi kita itu pengen nunjukin ini kita gitu, kayak maskot itu doanya itu kita. Jadi bagaimana cara orang itu lihat itu kita dari maskot. Jadi kayak dilihat orang kan sekolah-sekolah lain kan dilihatnya kadang koreo, kadang maskotnya juga. Gitu. Jadi kita pengen kayak sekolah kota gitu pak. Sekolah lain punya maskot, nah kita juga yang pengen ada ciri khas sendiri kayak ada maskot gitu. Selain kita ngeluarin koreo, kita juga ngeluarin maskot juga. Jadi kayak kesannya itu seimbang lah sama yang lain-lain. Nah, ngomong soal maskot, kemarin sempat memenangkan ini ya, best maskot terbaik. Alhamdulillah, nah, kita Gimana kesannya? ya gimana ya? Senang sih, kayak pertama kali kita itu dari kelas 10 ya, masih belum pernah kayak dapat penghargaan resmi dari ya event. Jadi ya ini alhamdulillah kak bisa kak punya penghargaan sendiri lah kita itu. Apalagi kita best maskot juga. Itu kepikirannya itu dari kita juga sih. Jadi kayak setiap event kemarin itu kan kalau sama lihat ya, pas lawan grup itu, masuk grup itu habis lawan Prisa kan lawan Man 1. Nah itu Man 1 kita kan nggak ngelawan koreo. Nah bagaimana caranya dan masa itu lihat kita
dengan cara kita itu dari maskotnya itu pakai baju tentara, kita bawain tembak-tembakan. Mungkin itulah, mungkin itu sih buat ya panitia itu melihat kita itu biar apa ya, menangin best maskot gitu. Nah, kalau penonton boleh tahu nih Kak, siapa sih yang ada di balik maskot itu? Tapi kalau nggak mau disebutkan ya nggak masalah. Kalau maskot ya, Iya. ada lah, banyak yang jadi kok, banyak yang jadi. Oh, itu berarti random ya? Ya ada banyak kok. Biar nggak ada kan, katakan bisa minum dulu itu minumannya. Silakan. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Sejauh ini, selama kalian menjadi supporter di Futsal Semanit ini, apa sih yang kendala yang kalian hadapi? Kalau struggle itu banyak sih Kak, kayak masalah-masalah internal itu banyak. Cuma kita itu bagaimana cara itu masalahnya cepat selesai, ya Mbak. Selalu bukan pikiran. Kita itu setiap menyelesaikan masalah, saya secara pribadi kayak mengenai zaman berdua misalnya ada si A sama si B ini ada masalah, kita selesai dengan cara baik. Tapi intinya jangan sampai ada konflik di antara kita itu Kak. Ya nggak mau. Soalnya bagi aku, bagi kami juga, kalau ini keluarga, kayak keluarga kedua setelah keluarga pertama waktu gitu ya. Kita biar ada kesan saudaranya buat kita. Ya intinya kalau ada masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin lah ya. Kayak secara kekeluargaan lah kalau bisa lah. Kayak jangan sampai kayak bahasa Jawanya itu jangan tuh bodoh, koncoy gitu. Nah, selanjutnya Kak, mungkin nggak kalau misalkan di event selanjutnya koreo kali ini itu dikeluarkan lagi pada event saja, atau mungkin kalian membuat kreativitas baru, mengeluarkan maskot baru gitu kan gimana? Jadi kita itu banyak ide yang belum terrealisasikan. Jadi tunggu aja. Kayak banyak kok kreativitas yang kita buat nanti di event selanjutnya. Apalagi ya ini katanya ada event Mas? Ya ada, yang karakter. Oh ya, sama berapa ya? Antara sama 13 sama 25. Oh, makanya itu kayak kita mau ngeluarin kreativitas kita yang sebelum-sebelumnya itu masih belum terrealisasikan gitu Kak. Jadi kalau pengen tahu ya pasaran dapat sama Di itu bulan apa tadi? bulan ini katanya. Bulan ini tanggal berapa? 23 sampai 23 sampai 25. Nah, kalian pemirsa bisa saksikan tim futsal Semanit kita yang akan bertanding pada tanggal 23 sampai tanggal 25 ya. 23 sampai tanggal 24 bulan ini. Oke, pertanyaan yang terakhir Kak. Sebagai anggota futsal Ultras, apa harapan terbesar kalian untuk tim kalian dan juga supporter di depan? Untuk dari tim futsal dulu ya Kak. Iya. Yang pertama kita akan bekerja keras lagi dan semoga di event depannya kita bisa lolos semifinal dan bisa mendapatkan juara. Nah, itu aja. Amin. Kalau dari kami sendiri itu ini ya, kita di event kemarin tuh udah bagus banget gitu Kak. Futsal udah bagus. Terus kita ya dari pasca di eventnya tuh kita jadi sorotan juga. Kayak eman gitu lah, misalnya kalau kita berbicara di sini doang, jadi kayak maunya itu keluarin ya apa ya, pokoknya pengen aku futsal itu maju terus, kita sama-sama maju lah, dari kawan juga maju, dari futsal juga maju juga, jadi kita aku jadi pengen itu kayak sama-sama maju dan terus sampai Keluarganya tetap terjalin. ya keluarganya tetap jalin dan itu sampai berhenti ikut event lagi gitu. Soalnya dari kemarin sebelum ikut event LTB ini sudah vakum lama. Kita doakan ya pemirsa, semoga apa yang diharapkan oleh para pemain dan juga tim koor Semanit bisa terrealisasikan, bisa tercapai dengan baik. Oke. Itulah tadi pertanyaan dari kalian semua warga Semanit yang telah terjawab dengan sangat baik oleh bintang tamu kita, yakni koor Ultras Semanit dan juga pemain futsal Semanit. Sebelum saya mengakhiri podcast kita kali ini,
Saya punya pantun nih buat teman-teman. Mawar bersemi di ujung senja. Pantau terus untuk podcast terseru hanya di Retra. Lempar batu ke Himalaya. Kami pamit dulu ya. See you.